Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1265 biarkan aku yang melakukannya. Namun, Pavilion Master Poseidon tidak menyangka bahwa orang-orang muda yang telah memasuki halaman dalam kurang dari setahun, atau bahkan tidak benar-benar belajar di halaman dalam sama sekali, dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Luar biasa membuatnya merasa luar biasa. Bisakah dikatakan bahwa mereka benar-benar dapat mengalahkan banyak senior dengan cara ini dan secara langsung mendapatkan Shrek Seven Devils? Pada saat ini, kedua belah pihak memainkan pemain keempat, dan Zhang Yuan sudah kalah. Di sisi Lan Xuanyu sendiri, Tang Yuge dan Lan mungkin tertinggal. Efektivitas tempur Yuan Enhui jelas, dan meskipun konsumsi sebelumnya jelas tidak kecil, dia harus terus bertarung tanpa masalah. Adapun murid dari halaman dalam, hanya tersisa 3 tempat terakhir. Sulit untuk mengatakan bagaimana pertandingan selanjutnya akan berjalan. Tetapi tidak ada yang akan berpikir bahwa Lan Xuanyu 7 tidak memiliki kesempatan untuk menang. Aku akan datang. Pada saat ini, suara samar datang dari murid halaman dalam. Mendengar suara ini, semua orang melihatnya berbarengan. Di antara kerumunan, sekelompok lampu merah naik perlahan dan terbang. Ini adalah wanita yang mengenakan gaun merah, seragam halaman luar Akademi Shrek berwarna hijau tua, dan seragam halaman dalam berwarna merah. Tetapi hari ini karena ini adalah Sagot Fate Blinded, tidak ada yang namanya seragam sekolah. Yuan Enhui yakin bahwa dia belum pernah melihatnya dalam pertemuan kencan buta sebelumnya. Ini adalah wanita cantik, tetapi berbeda dari kecantikan kebanyakan wanita. Kecantikannya adalah semacam kecantikan dari dalam, dan keseluruhan orang terlihat sangat tenang. Tampaknya tidak terlalu menonjol, tetapi jika Anda melihat dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa penampilan dan temperamennya tampaknya mengandung banyak keberadaan yang mendalam. Ini bisa dikatakan sebagai wanita paling aneh yang pernah dilihat Yuan Enhui. Di kapal besar, Tang Miao bertanya kepada Meng Fei dengan heran, mengapa dia ada di sini juga? Bukankah dia menguji pemandu jiwa baru di sekte itu? Meng Fei berkata, kenapa dia tidak bisa datang? Kenapa dia tidak bisa datang jika dia belum lulus secara resmi dari halaman dalam? Dan, jangan lupa siapa yang dia suka. Dia datang, pasti untuk anak itu. Ngomong-ngomong, anak itu benar-benar bukan apa-apa, ya. Tang Miao berkata sambil tersenyum, oke, apalagi yang lain, kamu tidak berantakan ketika kamu masih muda. Terlebih lagi, anak itu tidak mengatakan apa-apa, secara gamblang. Itu angan-angan gadis malang kita. Namun, karena dia datang hari ini, dia pasti telah menerima kabar dan datang untuk membantunya. Ini yang tidak saya duga. Jika bukan karena situasi yang buruk, saya kira dia tidak akan sangat menarik untuk dimainkan. Persaingan hari ini sangat meriah. Ketika para murid di halaman dalam melihat wanita yang bermain, terdengar semburan seru. Penyihir teratai merah kembali. Kapan dia kembali? Ya, aku tidak menyadarinya sekarang. Dia belum berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta Sagot. Sejak pertemuan kencan buta tahun itu. Jangan katakan apa-apa. Sungguh menakjubkan membiarkan dia mendengar. Apa kau tidak tahu kata kakak perempuan senior ini? Ya. Diskusi bergema dengan suara rendah, tapi tidak ada yang mempertanyakan kualifikasi penampilan ini. Yu Yingxin, kakak perempuan dari halaman dalam, yang telah kembali ke halaman dalam di antara para murid, secara alami melihat penampilan siswi itu, alisnya mengerutkan kening, dan dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke sisinya, pria yang menyelamatkannya sebelumnya. Pria itu berbisik karena malu, saya tidak tahu dia akan kembali. Ya, Yu Yingxin hanya mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya menjadi sedikit dingin. Guren Witch, Yuan Enhui mendengar 4 kata ini. Namun, mendengar gelar tersebut membuatnya sedikit bingung. Karena di semua informasi yang mereka kumpulkan sebelumnya, tidak ada yang seperti itu. Siapakah Guren Witch? Murid di halaman dalam, atau seorang murid halaman dalam yang sangat baik? Tapi, kenapa mereka tidak tahu? Tidak hanya dia bingung, Lan Xuanyu juga bingung. Wanita aneh dengan rambut merah dan mata merah ini, yang bangkit dari halaman dalam murid, mengenakan gaun merah pada saat yang sama, siapa itu? Sepertinya aku tahu siapa dia. Tang Yuge yang berada di samping Lan Xuanyu tiba-tiba berkata. Lan Xuanyu menoleh untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan berkata, apakah ini kakak perempuan? Wajah Tang Yuge mengerut,
Alisnya mengerutkan kening, dan dia berkata, ada legenda tentang dia, atau tahun saya baru saja masuk akademi. Pada saat itu, tidak ada dari kalian yang masuk akademi. Penyihir teratai merah Chen Wusu. Seorang kakak perempuan yang berani mencintai dan membenci. Konon dia pernah menyukai seorang senior di halaman dalam. Kemudian, dia mengungkapkan kekagumannya pada pertemuan kencan buta nasib Dewa Laut, dan itu adalah jenis ekspresi yang tanpa usaha, tetapi senior akhirnya memilih orang lain. Dalam kemarahan, penyihir teratai merah menantang saingan cintanya. Dan kalahkan itu, sehingga bisa mengalahkan bebek Mandarin. Meskipun dia tidak bisa bersama senior, menurut aturan kencan buta Dewa Laut, senior dan kakak perempuan senior lainnya tidak dapat dianggap sebagai kencan buta yang sukses. Ini sangat terkenal pada saat itu. Saat itu, kakak senior Chen dilulukan sebagai siswi nomor 1. Dan itu adalah siswi pertama di halaman dalam. Ketika Tang Yuge pertama kali masuk akademi, itu sudah setahun yang lalu. Dia sudah menjadi nomor 1 di halaman dalam setahun yang lalu. Kekuatan Chen Wusu ini bisa dibayangkan. Mungkinkah lebih kuat dari kekuatan Master Sister? Qian Lei, yang tidak lagi berpura-pura mate di samping Lan Xuanyu saat ini, bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Yuge meliriknya dan berkata, saingan yang ditantang oleh Sister Chen adalah Sister Yu. Mendengarkan apa yang dia katakan, semua orang tidak bisa menahan perasaan ingin mengambil napas. Bai Xiu seperti ini, dia baru saja melawan Yu Yingxin sekarang, jadi dia paling tahu kekuatan Master Sister ini. Yu Yingxin setara dengan dia. Dengan kekuatannya sendiri, dia dan Liu Feng dipertukarkan. Jika kekuatan Chen Wusu ini masih lebih tinggi daripada Master Sister, level apa itu? Dia seharusnya tidak mencapai level dewa, jika tidak, dia tidak akan datang ke sini. Berpartisipasilah dalam kompetisi ini. Tetapi bahkan jika dia belum menjadi dewa, dia mungkin sudah mencapai batasnya, kan? Ultimate Douluo. Lan Xuanyu mengerutkan kening. Mungkin memang begitu. Tang Yuge berbisik, dan ekspresi khawatir melintas di matanya. Bagaimana jadinya ketika Yuan Enhui bertemu dengan Chen Wusu? Dalam legenda, kakak perempuan ini kejam dan kejam. Ketika dia menantang saudari Tuan Yu Yingxin, dia terluka parah dan dikutuk oleh akademi. Kemudian, dia pergi ke Sekte Tang dan berlatih di Sekte Tang. Dia jarang kembali ke halaman dalam. Tanpa diduga, dia akan kembali hari ini. Naik, Chen Wusu perlahan bangkit. Kecuali untuk kulitnya yang cerah, hampir seluruhnya diselimuti warna merah, memberi orang perasaan yang sangat aneh, dan dibandingkan dengan Yuan Enhui, yang penuh warna hijau, kontras warna lebih jelas. Chen Wusu, dia mengangguk ke Yuan Enhui dan menyebutkan namanya. Kakak senior, saya Yuan Enhui. Yuan Enhui buru-buru membungkuk memberi salam. Kakak perempuan senior ini tampak berusia 26 atau 7 tahun, jelas jauh lebih tua darinya. Ayo mulai, kata Chen Wusu singkat. Tidak ada fluktuasi emosional di matanya, dia juga tidak melepaskan jiwa bela diri dan kekuatan rohnya, tetapi saya tidak tahu mengapa, ketika menghadapinya, Yuan Enhui merasakan rasa penindasan yang tak terlukiskan. Seolah dalam kegelapan, yang saya hadapi bukanlah lawan, tapi seluruh dunia. Di kapal besar, Poseidon Master menghela nafas, sayang sekali gadis ini terlalu keras kepala. Dalam hal bakat, di antara generasi mereka, murid perempuan menempati urutan pertama dalam dirinya, dan dalam 100 tahun, tidak ada eksistensi di luar dirinya. Laoyi berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan generasi baru? Apakah menurutmu Lan Xuanyu dan gadis-gadis lain bisa mengungguli dia? Solen 4 Chapter 1266 Penyihir Teratai Merah. Master Pavilion Poseidon berkata, ini sulit untuk dikatakan. Lihat saja diskusi berikut. Wusu anak ini benar-benar terlalu penuh kasih sayang dan seksual. Jika bukan karena mereka yang menyebabkan insiden itu, saya khawatir gelar 7 iblis telah menunggu. Tidak sekarang. Penatuai menghela nafas pelan, sungguh sayang dia menyerah. Namun, dia masih kembali hari ini. Anak ini masih merindukan masa lalu. Jangan marah padanya. Pavilion Master Poseidon dengan lembut menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menatap seseorang di pantai di kejauhan. Mengapa saya marah? Katanya terlalu mirip dengan saya. Jika tidak, bagaimana saya bisa menerimanya sebagai murid di tempat pertama? Setiap orang memilih jalannya sendiri. Sama seperti pilihan awal saya, tidak ada yang berubah setelah saya mengulanginya. Hal yang sama berlaku untuk Wusu. Dia tidak akan menyesali apapun, hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah mendengar kata-katanya, mata Yi Zichen sedikit meredup, dan dia mengangguk lembut,
anak ini pada awalnya telah menyadari hukum langit dan bumi, dan mungkin tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos sampai ke titik itu. Guru Poseidon berkata, setelah dia menerobos, biarkan dia kembali. Katakan saja aku memintanya untuk kembali. Tanpa laki-laki, bukankah kamu membutuhkan seorang guru? Ini baik. Yuan Enhui masih dalam keadaan Raja Elf saat ini, dan dia tidak melepaskan tubuh roh bela dirinya. Karena itu akan membuatnya mengonsumsi lebih banyak. Di pertarungan sebelumnya, meski berhasil mengalahkan Zhang Yuan, kerugiannya sendiri tidak sedikit. Terutama pukulan palu amarah. Dia juga mengalami banyak guncangan. Keterampilan berbakat dari naga ajaib, ukiran ajaib, itu dapat langsung mengubahnya menjadi objek yang ingin dia simulasikan, sementara basis kultivasi tetap tidak berubah. Hanya saja itu bisa langsung memiliki karakteristik kemampuan pihak lain. Dalam menghadapi ledakan kekuatan mengerikan Zhang Yuan, respons terbaik tentu saja adalah kekuatan Zhang Yuan sendiri. Tapi bagaimanapun, dia bukan super Douluo, jika dia bersikeras, tidak hanya menghabiskan banyak uang, tetapi juga melukai lengannya. Namun akhirnya berhasil mengalahkan lawan. Busur Raja Elf diangkat lagi, semangat Yuan Enhui tertahan, dan 4 sayap di belakang punggungnya mengepak. Pada saat yang sama, busur di tangannya bergetar, dan anak panah langsung menuju ke Chen Wuzu. Dengan semakin kuat basis kultivasinya, frekuensi memanahnya semakin rendah. Di tahun-tahun awalnya, dalam pertempuran, hal favoritnya adalah menutupi musuh dengan hujan panah. Dengan peningkatan kekuatan, Yuan Enhui menjadi semakin sadar bahwa memanah yang tidak berarti hanya akan sia-sia, dan bahwa setiap tembakan panah dapat menyelesaikan misi adalah teknik memanah terbaik. Sosok Chen Wuzu melayang ke depan, dan sepertinya tidak cepat, tetapi dengan tubuhnya sebagai pusat, seluruh ruang di belakangnya benar-benar berubah menjadi merah. Teratai merah mekar di bawah kakinya, dan lingkaran cincin roh muncul. 6 hitam dan 3 merah, 9 cincin roh muncul dengan bangga. Sebenarnya ada cincin roh 300.000 tahun. Panah yang ditembakkan oleh Yuan Enhui baru saja mencapai 5 meter di depannya, dan itu mulai melambat, dan kemudian panah yang awalnya terdiri dari energi yang terkondensasi benar-benar meleleh dengan begitu pelan. Melihat pemandangan ini, Yuan Enhui tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Ini adalah panah yang dia tembak dalam keadaan Raja Elf. Meskipun itu hanya kemampuan roh pertama para dewa, kekuatan serangannya juga sangat kuat. Tapi mereka sama sekali tidak bisa dekat satu sama lain. Api pamungkas, tidak ada keraguan bahwa apa yang ditampilkan pihak lain adalah api pamungkas. Dia tidak pernah menghadapi Feng Hao Douluo yang dikendalikan oleh elemen api, tetapi dia benar-benar yakin bahwa ini pasti orang yang paling kuat dalam pengendalian elemen api yang pernah dia hadapi. Tidak hanya dia, tetapi Lan Xuanyu dan orang lain di bank juga terganggu olehnya. Belum lama ini, Lan Xuanyu baru saja menghadapi pembangkit tenaga elemen api di Tianlong Star, Qi Tianlong dengan darah Raja Naga Api. Dibandingkan dengan Qi Tianlong, Chen Wuzu di depannya tidak lemah dalam penguasaan elemen api. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah bahwa tubuh itu jauh lebih rendah daripada garis keturunan Qi Tianlong dari Raja Naga Api. Tapi dalam hal kontrol elemen, sepertinya terlalu banyak. The Limit Douluo tidak diragukan lagi, dan sangat mungkin itu adalah limit Douluo yang telah melangkah ke level dewa. Akademi ini memang tempat persembunyian naga dan harimau, bahkan untuk senior seperti itu, Lan Xuanyu bahkan tidak tahu sebelumnya. Chen Wuzu dengan mudah memblokir serangan Yuan Enhui. Detik berikutnya, dia melangkah keluar dari kekosongan, dan kelopak teratai merah tiba-tiba terbang di bawah tubuhnya dan terbang diam-diam menuju Yuan Enhui. Kelopaknya mengambang, dan sepertinya kecepatannya tidak cepat, tetapi sebelum beberapa saat, mereka sudah mencapai Yuan Enhui. Yuan Enhui mengambil busur Raja Elf, tali busurnya terombang-ambing dan menyapu kelopaknya. Bung, kelopak bunga meledak seketika, dan teratai merah besar tiba-tiba muncul di udara, hampir seketika menutupi Yuan Enhui. Suhu tinggi yang terik dan bunga teratai merah yang bermekaran membuat orang merasa aneh. Seolah-olah itu adalah bunga teratai yang lahir dari kehampaan, Yuan Enhui telah menjadi bahan bakarnya. Cahaya dan bayangan melintas 50 meter jauhnya, Yuan Enhui menunjukkan sosoknya, tetapi wajahnya pucat. Tali busur Elf King Bow di tangannya sedikit bergetar, dan warna merah tua memudar dengan tenang. Menarik napas dalam-dalam, cincin roh ke-8 di tubuh Yuan Enhui menyala. Jika Anda ingin menahan atribut api, hanya atribut es dan atribut air yang paling cocok. Tali busur ditarik terpisah, seluruh tubuh Yuan Enhui berkedip dengan cahaya biru, meskipun dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh ke-9 saat menggunakan kemampuan roh ke-8,
kekuatannya terakumulasi dalam sekejap, tetap biarkan keadaan seluruh orangnya memasuki puncak. Garis keturunan Raja Elf berjalan dengan kecepatan penuh setelah garis keturunan itu marah, garis keturunannya sangat dekat dengan tingkat Raja Peri asli. Dan di sini di samping pohon abadi yang penuh dengan nafas alami, dan kekuatan alam sangat memihak padanya. Dalam proses menarik tali busur itu, napas Yuan Enhui juga naik tajam. Roh, energi, dan roh secara instan menjadi satu. Chen Wuzu tetap tanpa ekspresi dan melayang di udara, dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, tetapi hanya menyaksikan momentum Yuan Enhui dengan begitu tenang. Dia sedang melihat Yuan Enhui, yang juga menatapnya. Tekanan kuat yang dibawa oleh lawan menyebabkan semangat juang Yuan Enhui meningkat dengan cepat. Matanya mulai menjadi kosong, dan mata reinkarnasi yang telah dilemparkan sebelum menghadap Zhang Yuan muncul lagi. Namun kali ini, Eye of Samsara tidak ditujukan pada lawan, melainkan pada busur yang ada di tangannya. Panah biru sedingin es menambahkan lingkaran cahaya yang aneh. Ketika lingkaran cahaya itu muncul, mata Chen Wuzu di sisi berlawanan menjadi serius untuk pertama kalinya. Dengan lambaian tangan kanannya, 9 kelopak bunga teratai merah berterbangan dari tubuhnya, dan 9 kelopak melingkari tubuhnya. Tali busur itu bergetar, dan sekejap berikutnya, sinar cahaya biru es telah menembus langit malam, dan seketika itu juga, mencapai dirinya. Namun, 9 kelopak merah yang melayang di sekitar Chen Wuzu sebelumnya tidak tahu kapan mereka berbaris di depannya, menghalangi bagian depan panah. 3 kelopak pertama menghilang hampir seketika, diikuti oleh kelopak keempat, kelima, dan keenam. Sampai saat itu, cahaya biru es sedikit melemah. Tetapi pada saat ini, cahaya putih bersinar di panah biru es, dan aura agung meledak, dan 3 kelopak merah terakhir tiba-tiba meledak. Panah biru sedingin es sudah mencapai Chen Wuzu dalam sekejap. Yuan Enhui begitu kuat dengan anak panah sehingga murid-murid halaman dalam sudah mengeluarkan semburan seruan. Tetapi pada saat ini, 2 lampu listrik ungu tiba-tiba keluar dari mata Chen Wuzu, dengan fokus pada panah. Tiba-tiba, panah itu berhenti, dan cahaya putih di atasnya tiba-tiba meledak. Tapi itu ditelan ungu di saat berikutnya. Panah es itu juga meleleh tanpa suara di depan Chen Wuzu. Solen 4 chapter 1267 teratai merah menakutkan. Di pantai, mata Lan Xuanyu mengembun, dan dia bisa melihat sekilas apa kemampuan Chen Wuzu, murid ajaib ungu. Murid ajaib ungu Dacheng. Panah Yuan Enhui barusan bukan hanya tembakan kuat dari kemampuan roh ke-8 Ice Spirit Hanli di negara bagian Raja Elf, tetapi yang lebih penting, itu berisi kekuatan spiritual dari mata reinkarnasi. Ini adalah kesatuan sejati dari roh, energi dan roh, membuat panah ini lebih kuat dari sebelumnya. Dan Chen Wuzu mengandalkan murid sihir ungu untuk mematahkan mata reinkarnasinya dan pada saat yang sama memblokir panah habis-habisannya. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang tidak terduga muncul. 4 sayap di belakang Yuan Enhui tiba-tiba memiliki sendewa biru, dan busur Raja Elf di tangannya bergetar. Detik berikutnya, dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan tiba di depan Chen Wuzu. Busur Raja Elf di tangannya mengayun seperti cambuk panjang dan menariknya ke arah bahu Chen Wuzu. Perkelahian. Seorang master roh jarak jauh yang merupakan seniman bela diri dengan busur dan anak panah tiba-tiba memilih pertempuran jarak dekat. Bahkan Chen Wuzu sendiri menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya, dan dia tidak begitu mengerti mengapa Yuan Enhui tiba-tiba memilih untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Tangan kiri menepuk untuk bertemu dengan busur besar. Api yang berkobar meledak di tubuhnya, dan cahaya teratai merah mekar di bawah kakinya, menyebabkan suhu tinggi di sekitarnya langsung menjadi lengket. Namun ada pemandangan aneh di tubuh Yuan Enhui, busur panjang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi biru es, dan armor perang 2 kata di tubuhnya juga berubah menjadi biru es. Tahan suhu tinggi, busur Raja Elf berdampak pada telapak tangan Chen Wuzu. Dengan ledakan yang teredam, Yuan Enhui dengan kuat terguncang, tetapi tubuhnya berputar ke sisi Chen Wuzu seperti angin sepoi-sepoi. Pada saat yang sama, busur Raja Elf yang ditampar oleh Chen Wuzu tiba-tiba meledak dengan beberapa warna cahaya yang berbeda. Arus udara ungu menyapu, itu jelas racun dari pemakan jiwa beracun. Yang terkuat adalah cahaya dan guntur. Elemen cahaya menembus api, dan elemen petir langsung menembus. Pemotongan dengan elemen angin justru menyebabkan telapak tangan Chen Wuzu bergetar saat dia ditembak terbang. Saya harus menarik kembali telapak tangan saya, membiarkan suhu tinggi yang keluar dari tubuh saya melarutkan racun dari jiwa yang beracun, agar tidak diserang ke dalam tubuh.
Mata Chen Wusu bahkan lebih terkejut, dia sudah mengerti bahwa kemampuan yang ditampilkan Yuan Enhui saat ini sebenarnya menambahkan berbagai kemampuan busur dan anak panahnya pada dirinya sendiri, yang setara dengan mengubahnya menjadi bertahap. Kemudian gunakan Elf King Bow miliknya untuk menampilkannya. Mencoba mencari peluang melalui pertarungan jarak dekat. Tapi bagaimana ini bisa membuatnya sukses? Teratai merah di kakinya tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya merah kemasan, dan energi elemen api yang kuat dan eksplosif meledak dalam sekejap, mencoba mendorong Yuan Enhui keluar. Tahan cincin api, kemampuan roh kedua. Tetapi pada saat ini, Yuan Enhui telah menggunakan semua energinya, mengguncang tubuhnya, berubah menjadi Chen Wusu yang lain, dan kemampuan ilusi sekali lagi ditampilkan. Ketika cincin perlawanan menghantamnya, dia langsung diintegrasikan ke dalam cincin api, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari cincin api. Segera setelah itu, dia mengungkapkan dari dalam cincin api, bentuk tubuhnya berubah lagi, dan dia tiba-tiba berubah menjadi penampilan Zhang Yuan ketika dia turun dari surga. Sepasang paluan liu terangkat, dan palu kekerasan dihancurkan. Ini adalah peningkatan terkuat yang dibawa naga peri ajaib kepadanya setelah menjadi rekan kontraknya. Selama pertempuran, Anda dapat menggunakan lawan yang telah Anda ilusi untuk meluncurkan serangan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berubah dalam waktu yang lama seperti pemburu harta karun, tetapi setelah dia berhasil dalam sihir, dia dapat memiliki kemampuan lawan. Meskipun menghabiskan banyak uang, ia seringkali dapat bertarung dengan lawan yang paling terkendali. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Chen Wusu, yang sudah dirasakan saat Yuan Enhui baru saja mulai bertarung dengannya. Jika Anda ingin mengalahkan Master Elemen Api yang begitu kuat, Anda harus mencari cara lain. Meskipun tidak semua kemampuan berhasil diukir, dan setelah diukir, ia hanya dapat menggunakannya dalam 1/4 jam. Jika tidak, itu akan dibayangkan ulang. Setiap ukiran hantu sangat mahal bagi naga peri hantu. Gunakan hingga 3 kali dalam sehari. Yuan Enhui telah menggunakan 2 ilusi berikutnya tanpa ragu-ragu, hanya untuk memenangkan kesempatan ini. Chen Wusu mendengus dingin, dan akhirnya mengulurkan kedua tangannya, mengangkat telapak tangannya, dan secara bersamaan mencap satu telapak tangan di Wan Liu Hammer yang jatuh. Boom, energi kekerasan itu meledak hampir seketika. Di antara murid-murid di halaman dalam, Zhang Yuan, yang baru saja dikalahkan, menggerakkan sudut mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus mati. Bukankah dia membandingkan kekuatan dengan kakak perempuan? Aku tidak berani. Itu tidak berguna. Puff, di dalam semprotan darah, keanggunan asli bersinar terbalik, seluruh tubuh melawan api merah dan emas, dengan parah mengenai air yang jauh. Bunga teratai merah di kaki Chen Wusu menjadi semakin cerah, dan matanya menjadi semakin cerah. Tabrakan sebelumnya sepertinya hanya menyebabkan rambutnya tumbuh di belakang kepalanya. Yang lainnya tidak berbeda. Bagaimana dengan palu amarah? Bahkan dengan serangan penuh Zhang Yuan di sini, dia masih bisa menahannya dengan keras. Dalam hal kekuatan, dia tidak pernah meyakinkan siapapun, bahkan orang yang pernah dia sukai. Penyihir teratai merah telah menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan. Api ekstrim digunakan sedemikian rupa, di bawah level dewa, tidak ada seorang pun di seluruh Federasi Douluo yang bisa menandinginya. Di pantai, Tang Yuge menoleh untuk melihat Lan Xuanyu dengan heran. Ketika Yuan Enhui diledakkan ke udara, dia mengira Lan Xuanyu yang akan mengambil gambar, tetapi Lan Xuanyu tidak melakukannya. Dia masih berdiri di tepi pantai, dan dia sepertinya tidak berniat untuk mengambil gambar. Dengan suara puff, Yuan Enhui keluar dari air danau Haisen dengan warna hitam. Nafasnya jelas sedikit tidak stabil, dan keempat sayap di belakangnya memiliki tanda-tanda panas, dan nafasnya jelas sudah turun banyak. Bahkan keadaan Raja Peri telah terangkat hanya dengan pukulan ini. Bukan karena kekuatan Yuan Enhui lemah, itu karena lawannya terlalu kuat, terlalu kuat. Chen Wusu melayang di udara, menatap Yuan Enhui yang baru saja terbang di atas air. Apakah kamu akan bertarung lagi? Yuan Enhui menarik napas dalam-dalam dan melihat ke udara seperti bangunan yang bisa meletus kapan saja. Chen Wusu, yang seperti gunung berapi, keluar dari matanya dengan cahaya terus-menerus yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku baik-baik saja." Mendengar 4 kata ini, Tang Yuge di pantai mengerutkan kening. Jika itu Liu Feng, dia tidak akan terkejut sama sekali, tapi ini Yuan Enhui. Yuan Enhui tidak dalam gaya bertarung ini. Mengetahui bahwa dia tidak terkalahkan, mengapa dia masih melakukan ini? Chen Wusu sedikit mengernyit. Menurutnya, ini agak berlebihan.
Lalat capung mengguncang pohon. Diakuinya bakat anak sekolah ini sangat bagus dan kekuatannya tidak lemah. Ketika dia seusianya, tidak peduli apakah dia dirinya sendiri atau murid pelataran inti lainnya, dia pasti tidak sebaik dia. Namun, dia baru saja memasuki level judul Douluo. Judul Douluo, dan limit Douluo-nya sendiri, basis kultivasi kekuatan jauh dari langit. Dalam hal ini, dia akan terus berjuang, yang tidak ada artinya selain penghinaan yang dilakukan sendiri. Belum lagi ingin melemahkan diri sendiri. Sebagai limit Douluo, inti jiwa keduanya telah terbentuk, dan konsumsi ini hampir dapat dipulihkan setelah bernapas. Apakah dia bodoh? Aku akan membawanya kembali. Tang Yuge tidak bisa menahannya akhirnya. Dengan itu, dia akan bergegas keluar, tetapi ditahan oleh Lan Xuanyu. Tang Yuge menatapnya dengan bingung. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan Hui Hui melanjutkan. Di antara kita bertujuh, tidak diragukan lagi dia adalah orang yang tumbuh paling mulus. Dalam hidupnya, dia hampir tidak pernah mengalami kemunduran. Dari awal kultivasinya hingga level bergelar Douluo saat ini, dia selalu mulus. Dia lahir di keluarga besar, dengan bakat luar biasa, masuk Akademi Shrek dan memasuki halaman dalam. Dia tidak pernah mengalami kehidupan nyata. Tes, ini adalah lawan yang paling kuat yang pernah dihadapi. Di bawah tekanan seperti itu, akan membantu baik untuk merangsang potensi dan menguji kemauan sendiri. Kita harus percaya padanya. Lihat dengan tatapan serius Lan Xuanyu, Tang Yuge berhenti berbicara. Dengan enggan mengangguk. Pada saat ini, Yuan En Hui Hui di danau tiba-tiba berubah, dan lingkaran cincin roh yang sebelumnya padam bangkit dari kakinya lagi. Di antara 4 sayap di belakang, 2 sayap milik naga peri ilusi terdapat di dalam tubuh. Matanya menjadi putih mata reinkarnasi lagi. Tidak hanya itu, tapi pada dirinya, lapisan cahaya putih aneh muncul dalam diam. Ketika nyala putih ini muncul, semua hitam yang terbakar di tubuhnya tersapu dalam sekejap, dan dia kembali ke penampilan aslinya yang tampan, sepertinya nyala api telah memulihkan segalanya padanya. Yang lebih aneh lagi adalah Yuan En Hui Hui saat ini sepertinya telah memasuki keadaan khusus. Seluruh orang tampak lebih tenang dari sebelumnya, dan sepertinya ada ketidakterbatasan menyebar di matanya. Soul Land 4 Chapter 1268 Tang Yuge, aku menyukaimu. Surga dan manusia adalah satu. Ketidakpuasan Chen Wuzu sebelumnya menghilang. Ia juga tidak menyangka bahwa bocah SD ini bahkan bisa memasuki keadaan harmoni antara manusia dan alam dalam situasi ini. Meskipun ia masuk ke dalam kesatuan surga dan manusia dengan mengorbankan darahnya sendiri. Namun, cukup mengejutkan bisa masuk dengan basis kultivasi dari judul Douluo yang baru. Murid-murid di halaman dalam semuanya sedikit tercengang. Apakah ini satu lagi yang membakar darah? Itu adalah kemampuan roh barusan. Apa ini? Benar-benar membakar darah, atau kemampuan khusus apa? Apakah semua siswa sekarang bertengkar seperti ini? Sosok Yuan En Hui Hui menjadi tinggi lagi, dan tubuh asli Raja Elf muncul kembali. Ekspresi Chen Wuzu tiba-tiba menjadi sedikit serius, dan dia jarang membujuknya, adik kecil, ini hanya sebuah diskusi. Kamu harus jelas. Begitu pernyataan ini keluar, orang-orang yang mengenalnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan heran, kapan Chen Wuzu akan membujuk orang lain. Katanya keras kepala dan tegak, dan dia selalu mengalahkan lawan. Mungkinkah dikatakan bahwa menjadi tampan itu benar-benar diistimewakan? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hanya Chen Wuzu, orang yang terlibat, yang dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuh Yuan En Hui Hui, tidak hanya kekuatan darah, tetapi juga semacam aura yang terbakar. Nafas kematian. Dengan kata lain, pukulan berikutnya tidak hanya dibarengi dengan seluruh kekuatannya sendiri, tetapi juga pukulan yang menentukan yang akan mengorbankan nyawanya sendiri. Masih ada cara untuk menyelamatkan nyawa, tapi pukulan yang menentukan benar-benar digunakan untuk bertarung dengan keras, tidak peduli apakah kamu bisa mengalahkan lawan atau tidak, kamu pasti akan mati. Terima kasih kakak senior sudah mengingatkan. Tapi setiap orang punya arti bertahan hidup masing-masing. Dulu aku tidak pernah tahu apa arti kelangsungan hidupku sendiri. Tapi dengan bertambahnya usia, lambat laun aku menemukan arti keberadaanku. Dia adalah orang yang penakut, tetapi dari saat saya menegaskan arti keberadaan saya tidak lagi pengecut. Namun, mungkin makna ini tidak ada lagi. Dalam hal itu, saya hanya ingin melakukan sesuatu untuknya dan mengembangkan hidup saya. Biarkan dia melihat kecemerlangan paling mempesona di antara mereka. Aku punya anak panah bernama Yongsheng. Setelah mengatakan ini, dia perlahan mengangkat Elf King Bow di tangannya,
dan dalam sekejap, cahaya aquamarin yang kuat langsung menerangi seluruh danau Sagot dan pohon abadi di sebelahnya. Nafas kehidupan yang menakutkan tiba-tiba meledak berpusat pada tubuh Yuan Enhui pada saat ini, fluktuasi energi yang meletus dari tubuhnya tidak lagi pada tingkat aslinya. Semua api putih benar-benar tertahan. Saat busur Raja Elf perlahan terbuka, semuanya dipelintir dengan keras. Dalam sekejap, dunia berubah. Hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan hujan ringan ini ternyata berwarna merah pucat, seolah-olah langit menangis karenanya. Di kapal besar, semua Feng Hao Douluo tingkat dewa mengubah warna mereka, tetapi Sagot Pavilion Master membuka tangannya dan menghentikan semua orang. Di wajah tampan Yuan Enhui, cahaya suci bersinar di tangannya, busur Raja Elf menunjuk ke penyihir teratai merah Chen Wusu, tapi dia menoleh dan melihat ke arah pantai. Suaranya lembut dan manis, tetapi hanya terngiang di telinga orang itu. Tang Yuge, aku menyukaimu. Detik berikutnya, cahaya terang tiba-tiba melonjak, sebuah pemikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya milik alam. Tiba-tiba pecah, nyala api yang menyilaukan sepertinya telah membakarnya menjadi abu dalam sekejap, dan panah cemerlang telah mengembun di busur besar. Pada saat ini, bahkan busur Raja Elf sudah terbakar. Dengan mendengus teredam, Chen Wusu di udara menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat bergerak, dan bahkan nyala api teratai merah yang menyala di bawah kakinya tampaknya telah mengeras pada saat ini. Hukum langit dan bumi, hukum alam. Itu jelas dunia yang baru saja saya mulai masuki. Dan pada saat ini, di atas panah itu, apa yang terkondensasi sepenuhnya adalah kehendak alam. Jangan, sosok tidak bisa lagi ditekan, berubah menjadi cahaya warna-warni, dan bergegas menuju nyala api putih terang seperti orang gila. Tapi nyala api hendak menelan sosok Yinting itu. Di pantai, senyum muncul di wajah Lan Xuanyu saat ini. Dia menoleh untuk melihat Gu Yuena, dan berbisik, "Bu." Gu Yuena memelototinya sedikit, mengguncang tubuhnya, cahaya perak di seluruh langit. Dalam sekejap, semua elemen terhenti. Segera setelah itu, Tang Wulin terkekeh tak berdaya, dan lingkaran cahaya aneh berdesir darinya, menutupi penonton. Sebuah pemandangan aneh muncul tepat di bawah tatapan semua orang, panah cahaya yang telah terkondensasi diam-diam berubah menjadi api, dan kembali ke tubuh Yuan Enhui, benda yang akan berubah menjadi abu. Sosok itu juga muncul kembali. Semuanya akan mundur, semua terbang kembali. Satu-satunya hal yang tidak terpengaruh adalah Gu Yuena yang terbang ke udara. Alam spiritual, ruang dan waktu kembali. Sosok Tang Yuge yang dengan jelas menukik keluar kembali ke pantai, dan pada saat ini, waktu berhenti di mata Yuan Enhui dengan air mata, menoleh untuk menatap Tang Yuge. "Tang Yuge, aku menyukaimu." Ketika 7 kata yang sama muncul lagi, Tang Yuge tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia mendesis dan berteriak, "Kamu kembali, aku juga menyukaimu." Udara membeku dalam sekejap, semua fluktuasi elemen berada di bawah kendali untaian cahaya perak dan kembali padanya. Cahaya panah menghilang, dan aura yang luas menghilang. Api yang membara kembali ke tubuhnya. Waktu berjalan mundur dan berlanjut, sampai dia mendapatkan kembali penampilannya ketika dia baru saja mengebor keluar dari air danau dan seluruh tubuhnya hangus. Cahaya perak berkedip, dan dia kembali ke pantai dengan sosok seperti terbakar di tubuhnya. Matanya yang berkaca-kaca kabur, Tang Yuge dadanya bergelombang dengan keras, Yuan Enhui menatapnya dengan tatapan kosong, waktu bisa kembali, tapi ingatannya tidak bisa. Dalam pikirannya, suara Tang Yuge bergema dengan jelas, suaranya bergetar sedikit. "Kakak, Pop." Tang Yuge tiba-tiba menamparkan wajah Yuan Enhui dan menamparnya. Yuan Enhui langsung dipukul, tapi di saat berikutnya, dia sudah dipukul. Terbungkus oleh hangat, lengan gemetar yang muncul. Lan Xuanyu menoleh ke samping, tapi pinggangnya tiba-tiba terasa sakit. Ketika dia melihat dengan heran, dia menemukan bahwa Bai Xiu sedang menatapnya dengan kejam. "Mengapa mencubitku?" Lan Xuanyu bertanya melalui transmisi suara. Bai Xiu bersenandung, dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan aku mencubitmu? Hui membiarkan Anda mengajari semuanya. Anda harus menjadi orang yang membuat hujan bersama. Orang jahat. Saya tidak melakukannya, saya dianiaya." Lan Xuanyu tampak tidak bersalah. Bai Xiu mengerutkan bibirnya, "Aku masih tidak mengenalmu. Jika Hui benar-benar harus bekerja keras sekarang, dapatkah Anda begitu tenang? Sangat peduli dan kacau, tidak memperhatikan perubahan Anda sama sekali, tapi saya menontonnya." Lan Xuanyu menelan ludah, tidak mungkin, siapa yang membuat Xiu terlalu akrab dengan dirinya sendiri. Sebenarnya, ini memang direncanakan oleh dia dan Yuan Enhui.
Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat lawan yang akan saya hadapi hari ini. Tapi masing-masing dari mereka akan bertemu dengan senior yang kuat. Dari kisah antara Tang Yuge dan dia yang diceritakan Yuan Enhui sebelumnya, ditambah dengan pemahaman Tang Yuge, bagaimana mungkin Lan Suanyu tidak mengetahui kata seperti apa Tang Yuge itu. Tang Yuge sendiri adalah seorang gadis dengan bagian luar yang dingin dan bagian dalam yang panas, dan dia sangat mementingkan kasih sayang keluarga. Jika tidak, bagaimana dia bisa sangat menderita karena kasih sayang keluarga? Dia sulit untuk mengatakan apakah Yuan Enhui memiliki perasaan dalam hal itu, tapi cintanya mutlak. Bagaimana keduanya dapat mengubah hubungan ini tanpa hubungan darah? Pertama adalah perubahan konsep, perubahan dari keluarga menjadi cinta. Ini adalah poin yang paling sulit. Itu sebabnya Tang Yuge menolak Yuan Enhui dan marah. Itu karena dia tidak dapat menerima perubahan yang begitu mendadak, atau Yuan Enhui tidak memiliki persiapan yang cukup sebelumnya.